terakhir. Nah ini, dia pernah, ini oke lah, ini sedikit lebih maju Mas Aiman daripada bapaknya. Kalau bapaknya sampai dengan sekarang nggak berani nunjukin ijazahnya. Ini dari mana ini? Ini dia tunjukkan di depan wartawan di Loji Gandrung. Oke, waktu masih wali kota. Masih wali kota. Oke. Dia tunjukkan, ini loh ijazahnya marketing. Ini kita nggak usah bahas lah. Second class honorary second division ini kelas bawah. Ya, kalau atas tuh Premier Class. Ini yang Singapura. Singapura. Okay. Yang ini ternyata ini munculnya dari Bradford, bukan MDIS. Bradford dan MDIS memang pernah kerjasama, tapi ijazahnya bukan gini. Ini ijazah yang hanya keluar di UK, di United Kingdom. Gibran nggak pernah ke UK, dia hanya ke Singapura. Kok bisa muncul ijazah gini? Kesimpulan dari mana? Ini hanya keluar dari UK. Ada contohnya beberapa Anda sudah melakukan riset. Ya. Okay. Saya Dian Hunafa, saya salah satu alumni MDIS. Saya pindah ke Singapura sejak 2018. Jadi kalau dibilang saya buzzer atau apa, saya nggak kenal siapa-siapa di Jakarta karena saya sudah pindah tinggal di Singapura sejak 2018, jauh sebelum Bapak Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Sudah menetap. Karena ya, belum. Keluarga negaraan saya masih Indonesia. Kalau sekarang saya sedang mengajukan untuk PR, permanent resident. Enggak, permanent resident itu kita tetap warga negara Indonesia, tapi punya hak untuk tinggal permanen di Singapura. Sebenarnya itu video tahun 2023, Kak. Makanya sekarang rame lagi, itu juga saya heran gitu. Tiba-tiba jadi banyak mention, terus video saya di-forward kemana-mana, itu sebenarnya video tahun 2023. Oke, aku mau garis bawahi pernyataannya Kak Dian ini ya. Berarti yang berkaitan dengan beliau datang ke Australia itu juga bagian dari apa ya, skema pendidikannya, dalam artian walaupun bisa ya langsung dari secondary itu langsung ke MDIS, tapi kayaknya untuk kelengkapan beliau kembali lagi ke Singapura dalam artian untuk join di MDIS itu. Iya. Oh, oke. Nah, sekarang apa hubungannya? Mungkin awalnya tujuannya itu mungkin awal tujuannya ingin ke Sydney, kita kan nggak tahu ya. Oh iya, kemudian bisa jadi, berubah betul. pikiran atau memang tidak lolos tes. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan UK, Kak, MDIS, kampusnya Kak Dian dengan Mas Gibran ini? Ini yang kemudian jadi pertanyaan. Roy Suryo itu sampai mengeluarkan pernyataan, mana ada yang namanya kampus di Singapura kok ijazahnya dari UK kan gitu. Itu gimana itu, Kak? Itu yang beliau tidak tahu. Iya. Ini nggak cuma MDIS loh, Pak. Jadi saya jelasin ya, Pak. Begini, kampus swasta itu cuma boleh mengeluarkan ijazah selevel dengan diploma. Oh, oke. MDIS sendiri punya program diploma. Tapi kalau untuk mengeluarkan ijazah setara S1, itu harus wajib bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Kenapa? Biar pendidikan di Singapura itu setara. Kalau untuk universitas negeri kan jelas kualitasnya nggak perlu dipertanyakan lah. Persyaratannya juga rumit untuk masuk. Untuk Singaporean aja rumit. Kualitasnya bagus, terus dia juga gedungnya, fasilitasnya, biayanya, dan ada research-nya. Biasanya kan setiap kampus harus punya research kan. Nah, untuk mempertahankan kualitas itu, supaya kualitas universitas swasta di Singapura itu setidaknya sepadan dengan universitas negeri, mereka mewajibkan universitas swasta itu untuk bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri yang sudah kompeten, yang sudah track record-nya tuh terpercaya. Jadi MDIS rekanan dengan kampus-kampus lain di luar negeri supaya ya jelas modulnya jelas, pembelajarannya jelas seperti itu. Karena tidak seperti di Indonesia, kampus swasta kan akreditasi A, B, C, kadang bisa juga saya nggak mau bilang dipermainkan, tapi bisa banyaklah peristiwa-peristiwa yang nggak sesuai gitu. Kondisikan lah untuk akreditasi, biar kuangkanya diwajibkan untuk universitas swasta bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Itu nggak cuma MDIS, karena dari kampus-kampus yang saya datengin, itu semua universitas swasta bekerja sama dengan universitas lain di luar negeri. Di sini MDIS dengan kampus-kampus di Inggris. Ada beberapa kampus yang juga kerjasamanya sama universitas di Australia. Karena Singapura sama Australia kurang lebih sama lah ininya pendidikannya. Kemudian ada juga
yang beda lagi universitas swasta tapi kerjasamanya dengan universitas di Amerika. Jadi beda-beda. Range-nya itu banyak banget universitas swasta di Singapura. Terus juga kerjasamanya juga banyak. Kita tinggal pilih. Soal budget juga banyak dari yang standar biasa, tapi mungkin untuk orang Indonesia termasuk mahal ya. Sampai yang per semesternya itu mahal banget juga ada. Oke. Kalau untuk Kak sendiri bagaimana dengan itu, apakah ada kesamaan jurusan dengan Mas Gibran? Misalnya kalau ijazahnya Mas Gibran itu kan yang dari UK, apakah Kak Dian enggak, juga serupa? beda. Kalau ijazah saya yakin pasti sama. Oke. Karena untuk ijazah S1 memang dikeluarkan dari kampus rekanan. Mungkin Kakak juga sudah melihat ijazah saya yang beredar di sosial media ya. Iya, sudah ada. Saya kan universitas rekanannya itu University of Sunderland. Oke. Logonya memang cuma Universitas Sunderland, sama seperti beliau yang MDS rekanannya dengan University of Bradford, logonya juga Universitas Bradford aja. Jadi kalau dibilang harus ada 2 logo, itu kata siapa? Jadi bapak-bapak atau ibu-ibu yang begitu menggebu-gebu memberikan pertanyaan yang kurang tepat, tolong research dulu. Jangan cuma sekedar katanya. Kadang gini, orang kalau udah nggak suka kan tidak bisa menerima kebenaran. Betul. Kan? Orang kalau udah nggak suka cuma percaya apa yang ada di pikirannya. Cuma kayak cherry picking, cuma mau menerima info-info yang sesuai sama pemikirannya gitu. Beliau bisa menyimpulkan ada 2 logo itu dari mana? Ada contoh ijazahnya yang lain nggak? Anak lain atau siswa lain yang juga kuliah di tempat yang sama dengan ijazah 2 logo tuh tahu dari mana gitu. Jangan cuma sekedar katanya ya. Itu memang problem yang sedang diramaikan di Indonesia itu, bagaimana mereka melakukan konstruksi pikiran ke publik bahwa ini nggak mungkin, apalagi kalau yang di sana kewajiban bahasanya bukan cuma bahasa Inggris, kewajibannya bahasa Mandarin. Gibran emang bisa nggak bahasa Mandarin? Nah itu gimana Kak soal bahasa? Kalau saya terutama masuk ke universitas swastanya ya, kalau cuma bahasa Inggris aja sih. Kalau secondary school saya nggak tahu karena saya nggak join secondary school. Cuma kalau pembelajarannya, sistem belajar mengajarnya di kelas menggunakan bahasa Inggris. Nah aku dan sekarang barangkali gini Kak, kepingin juga ya, accentnya ya, itu juga jadi bahan. Ya, nah aku kepingin dapat pandangan pribadi secara personal dari Kak Dian ini soal realitas politik di Indonesia ini. Kan kita tahu ya itu tadi terjadi polarisasi. Ada yang kemudian pembencinya Jokowi bersama keluarga, maka mereka ini akhirnya menggugat Pak Jokowi dan Gibran. Pak Jokowi dihajar soal ijazahnya, demikian juga dengan Mas Gibran. Sampai bertubi-tubi dan sudah bertahun-tahun nggak pernah kelar ini barang gitu. Nah yang kedua adalah kelompok yang tentu adalah kelompok yang membela, kelompok yang mendukung, kelompok yang lebih percaya Pak Jokowi. Ada juga yang netral, tapi aku nggak mau bicara soal yang netral. Aku bicara yang polarisasi ini gontok-gontokan. Nah secara personal, sebagai orang yang masih berkebangsaan warga negara Indonesia dan kemudian juga sudah kuliah di Singapura, sebagai orang yang sedang kategorisasinya diaspora lah, pandangan politiknya Kak Dian ini gimana? Sebenarnya gini, kalau kebencian itu kan urusan personal ya. Saya sangat menyayangkan gitu kalau pengetahuan, istilahnya kebenaran dikaburkan oleh rasa benci. Padahal yang namanya kebenaran ya harus disampaikan. Kalau memang kita keliru, ya minta maaf, sampaikan. Kalau mungkin informasi saya kurang. Nggak ada rumusnya mereka. Kita pengetahuan kita, pengetahuan terbatas. Info mungkin dapat dari katanya-katanya. Tidak ada bukti langsung. Kemudian ditambah dengan opini pribadi. Ditambah dengan rasa benci, kemudian disebarkan. Itu loh, maksudnya kayak kebencian itu kan pribadi, disimpan sendiri aja. Kalaupun mau menyampaikan sesuatu, kalau mau menyebarluaskan, tolong sebarluaskanlah kebenaran. Jangan menyebarluaskan hal yang belum pasti, hal yang kita belum paham, kemudian kita kasih bumbu-bumbu. Jadi itu jadi pembodohan publik. Itu yang saya sayangkan. Jadi saya nggak bisa menjudge pilihan politik orang sebagai pendukung atau pembenci. Saya di sini cuma mau menyampaikan kebenaran, itu aja.